Pria ini diceraikan oleh istrinya karena miskin dan dia harus berpura-pura tegar di depan putrinya. Kisah ini menceritakan satu keluarga kecil yang selalu bertengkar setiap hari karena masalah ekonomi. Kisahnya sungguh sangat menyentuh hati. Namun sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel Kisah Populer bisa berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Malam turun pelan-pelan seperti kain tipis yang menutup atap seng rumah kontrakan mereka. Di dapur kecil, piring beradu dengan ritme yang Sinta hafal di luar kepala. Cuci, bilas, tetes, letakkan. Di ruang depan, angin membawa bau gorengan dari warung tetangga, bercampur wangi minyak kayu putih yang Arman usap ke punggungnya sendiri setelah seharian mengangkat barang. Rumah itu sempit, namun setiap sudut seperti menyimpan cerita. Kalender tipis yang tinggal 2 lembar, rak plastik yang miring di satu sisi, dan foto keluarga yang kadang-kadang Arman tengok diam-diam, seperti menambah nafas. Arman duduk di lantai, membetulkan sandal Naya yang talinya putus. Kalau kuat diikat begini, Naya masih bisa pakai sampai bulan depan. Gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Jemarinya kapalan, kuku-kukunya agak hitam di tepi. Di atas meja, buku catatan Sinta terbuka, angka-angka berderet, ada yang dicoret, ada yang diberi tanda tanya. Sisa belanja minggu ini disimpan dalam amplop terpisah. Beras, gas, uang sekolah, listrik. Di ujung halaman, Sinta menulis kecil. Jangan lupa susu Naya. Yah, Naya besok pakai sepatu olahraga aja ya. Sinta menoleh. Suaranya ditahan agar terdengar ringan. Gurunya bilang boleh kok, asal rapi. Arman mengangguk. Besok ayah antar Naya sekolah. Ya, ucapnya sambil mencoba tersenyum. Senyum yang tak sepenuhnya sampai ke mata, tapi cukup hangat untuk menenangkan anak 7 tahun yang duduk sambil menggambar pelangi di kertas lusuh. Naya mengangkat wajahnya, pipinya bulat, matanya jernih. Naik motor ya? Yah? Naya mau lewat depan toko kue. Lampunya lucu-lucu. Boleh, kata Arman. Tapi cuma lewat. Lihat doang. Ia melirik Sinta. Keduanya tahu alasan dari lihat doang itu. Tapi tidak ada yang menambah kata-kata. Menjaga damai di depan anak selalu jadi semacam perjanjian tak tertulis. Rapuh. Namun mereka pertahankan skuadnya. Pukul 8. Rumah mulai tenang. Kipas angin berdengung pelan. Sesekali batuk elektronik seperti mesin tua yang berusaha bertahan. Di luar, suara televisi tetangga menyetel sinetron. Dialog keras dan tawa kaleng terdengar sampai ke jendela mereka. Sinta menyiapkan makan malam. Nasi hangat, tumis kangkung, dan telur dadar dibagi 3. Ia menaruh bagian paling besar di piring Arman. Tapi Arman diam-diam memindahkan lagi sebagian ke piring Naya ketika Sinta membalik badan mengambil sambal. Makan yang banyak. Biar besok lari-lari kuat, bisik Arman pada putrinya. Naya mengangguk, mulutnya penuh, lalu tertawa kecil ketika melihat wajah ayahnya berpura-pura kaget. Siapa yang bikin piringnya bersih secepat itu? Hantu lapar. Mereka makan tanpa keluhan, meski masing-masing menghitung dalam hati. Besok menu apa? Uang tinggal berapa? Kalau gas habis apakah bisa pinjam dulu? Sinta menutup buku catatannya, menyelipkannya di bawah taplak meja seolah dengan begitu beban angka bisa ikut tersembunyi. Setelah makan, Arman mengeluarkan gitar tua yang senarnya sudah tak sempurna nadanya. Ia memetik pelan, mengarang lagu pendek seperti biasa, tentang bintang yang mengecil di langit, tentang motor yang selalu hidup meski tua, tentang rumah kecil yang hangat kalau ada tawa Naya. Anak itu bersandar di paha ayahnya, matanya separuh terpejam. Sinta duduk di ambang pintu dapur, memandangi punggung Arman. Ada sesuatu di sana yang dulu ia cintai, ketekunan, kesabaran, tapi belakangan terasa seperti batu berat yang menyeret hari-harinya. Naya, bobo ya, kata Sinta. Besok bangun cepat. Naya berdiri patuh, memeluk ayahnya erat-erat dulu. Ayah, Naya mau duduk di depan motor ya besok. Boleh, jawab Arman. Tapi janji pegang kuat-kuat. Janji. Naya menunjuk gambar pelangi yang tadi ia buat. Bawa ini ke dompet ayah.
Biar ayah ingat pelangi. Arman menerima kertas itu seolah menerima tiket menuju hari yang lebih ringan. Makasih, Kapten Pelangi. Naya terkikik dan berlari kecil ke kamar. Pintu kamar anak tertutup, dan hening merayap seperti udara dingin. Arman memindahkan piring ke bak cuci, membilas sisa minyak. Sinta mengambil kain lap dan mengelap meja yang sudah bersih. Lalu mengelap lagi, kebiasaan saat gelisah. Suara hujan tipis mulai terdengar di atap seng. Titik-titiknya tak rata. Dari kejauhan, terdengar klakson angkot, dan sekali waktu, seperti bunyi kecil meletup. Entah petasan, entah ban yang menghantam sesuatu. Arman menoleh refleks, telinganya tajam pada suara-suara jalan. Musim paku bertebaran, gumamnya, setengah bercanda pada dirinya. Kalau ada kompresor, aku bisa. Ia menahan kalimat itu di tenggorokan. Sudah terlalu sering ia mengucapkan kalimat, kalau saja punya modal, kalau saja ada kenalan, kalau saja. Sinta menaruh kain lap, menatap suaminya dari balik bayang. Ada kelelahan yang tidak hanya soal uang, melainkan ketakutan menjadi saksi hidup yang tidak bergerak. Men, panggil Sinta pelan. Besok-besok kau kerja di mana? Arman mengeringkan tangannya. Masih bantu-bantu di toko spare part Pak Warto. Dapatnya harian. Kalau ada bongkaran, ya ada. Kalau sepi, ya, cuman cukup makan. Cukup makan, ulang Sinta. Seperti menimbang berat kata-kata itu. Sekolah Naya sudah nunggak 1 bulan. Arman mengangguk. Mata menatap lantai. Aku tahu. Aku besok coba cari tambahan. Mungkin ada bengkel yang butuh bantu malam. Sudah berapa kali kamu bilang, mungkin? Nada suara Sinta naik setipis silet. Lalu langsung ia tekan lagi. Ia menoleh ke pintu kamar Naya. Memastikan anak itu sudah tertidur. Maaf, ucapnya pelan. Tapi maaf itu lebih seperti pagar agar emosi tidak menerjang keluar. Arman mendekat. Duduk di kursi reot berhadapan dengan Sinta. Aku nggak minta kamu sabar terus, katanya. Aku juga capek jadi orang yang selalu bilang, nanti. Tapi apa, men? Mata Sinta berkaca-kaca. Aku lelah merasa seperti berlari di tempat. Setiap hari kita pura-pura kuat di depan Naya. Aku juga mau. Aku bisa. Tapi setelah itu, setelah pintu kamar ditutup, aku nggak tahu masih punya tenaga buat menutup-nutupi. Arman menggenggam ujung meja. Aku janji, katanya pelan dan tegas. Meski di dadanya janji-janji lama berdentang seperti kaleng kosong. Aku akan cari jalan. Apapun. Keduanya diam lama. Jam dinding, hadiah dari arisan RT, mengeluarkan bunyi TikTok yang terasa terlalu nyaring. Hujan mengeras sebentar. Lalu kembali gerimis. Lampu bohlam 5 watt menggantung tanpa kap. Menyinari dinding yang catnya mengelupas seperti peta. Di kamar, Naya mengigau kecil. Lalu kembali tenang. Napasnya teratur. Kontras dengan 2 orang dewasa di luar yang berusaha menemukan ritme. Tiba-tiba listrik berkedip. Klik. 2 kali. Gelap menelan ruangan sesaat sebelum listrik menyala lagi. Redup. Seperti mengingatkan mereka betapa mudahnya hal-hal padam. Sinta menelan ludah. Berdiri. Lalu berjalan ke arah kamar. Di ambang pintu. Ia berhenti. Pundaknya naik turun. Besok tetap seperti biasa di depan Naya. Katanya tanpa menoleh. Kita antarkan dia sekolah. Kita tersenyum. Kita bilang semuanya baik-baik. Arman berdiri di belakangnya. Iya. Sinta memegang kusen pintu. Jemarinya gemetar halus. Kalimat yang keluar setelahnya terdengar seperti seseorang yang membuka pintu lain entah kemana. Aku lelah, men. Hidup begini terus. Sampai kapan? Kata-kata itu melayang dan menempel di langit-langit. Tak ada jawaban yang cukup sederhana untuk menurunkannya. Arman menatap punggung Sinta, ingin memeluk. Tapi jarak beberapa langkah itu terasa seperti jurang. Ia hanya mampu mengucap doa pendek dalam hati, bukan doa yang puitis. Hanya permohonan agar esok pagi motornya menyala, jalan tidak hujan, dan ada sedikit keajaiban di tikungan.
Sinta masuk ke kamar, menutup pintu pelan agar tak membangunkan Naya. Arman mematikan kipas, memeriksa jendela, dan kembali ke ruang tengah. Ia mengambil kertas gambar pelangi pemberian putrinya, melipat rapi, menyelipkannya ke dompet tipisnya di belakang KTP dan kartu berobat. Ia duduk, menatap langit-langit, lalu memejamkan mata. Di luar, sebuah mobil melintas dengan ban agak kempis, mengeluarkan bunyi duk-duk yang menjauh. Arman membuka mata, telinganya menangkap irama sumbang itu, dan entah mengapa ada secercah pikiran. Suatu hari, ia ingin punya alat sendiri. Pompa, dongkrak, kompresor, bukan lagi, kalau saja, tapi, kapan? Ia belum tahu dari mana memulainya. Ia belum tahu siapa yang akan menolong. Tapi malam itu, di rumah yang penuh suara pelan, sebuah niat kecil menyala. Tidak besar, tidak heroik, cukup seperti korek api yang tidak padam ditiup angin. Dan sampai kantuk membawa tubuhnya rebah di lantai beralas tikar, satu-satunya hal yang ia jaga adalah janji pada pagi. Mengantar Naya, bernyanyi pelan, tersenyum seolah dunia baik-baik saja. Sementara di balik senyum itu, ia menambal yang sobek-sobek di dalam hati. Satu jahitan kecil hari ini, satu lagi besok. Sampai suatu saat, mudah-mudahan, kainnya cukup kuat untuk menutup dingin. Malam itu listrik padam lebih lama dari biasanya. Di dalam gelap, bunyi jam dinding terasa terlalu nyaring. Tik, tok, tik. Suasana yang tadinya biasa berubah menjadi medan yang mudah memancing emosi. Di dapur, air di panci masih mendidih. Uapnya mengaburkan lampu senter yang diterangi Sinta, sementara Arman mengusap wajahnya dengan telapak tangan, mencoba menahan lelah. Perbincangan kecil soal belanja berubah cepat menjadi deret kata yang tajam. Kau selalu bilang akan berusaha, tapi kenyataannya kita seperti ini terus. Suara Sinta tinggi, tak lagi bisa dibendung. Arman menoleh, wajahnya lelah tapi sabar. Selama ini sabar seperti kulit tebal yang menahan semua tusukan. Aku kerja tiap hari, Sin. Aku cari yang bisa. Arman membalas, suaranya mulai berat. Bukan karena marah tapi karena usaha menjelaskan yang sudah sering terucap namun belum menggoyahkan keadaan. Aku nggak mau cuma cari terus, men. Aku mau hidup yang layak. Untuk Naya. Untuk aku. Kata-kata Sinta tidak lagi berputar. Ia menatap Arman dengan mata yang tegas, seperti orang yang sudah memikirkan titik akhir. Mereka bertengkar bukan karena satu hal, melainkan akumulasi harapan yang retak. Tunggakan sekolah, utang kecil yang menumpuk, ejekan tetangga, malam-malam tanpa kepastian. Listrik yang padam menjadi simbol. Semuanya terasa gelap, tanpa arah. Di antara kata-kata yang terbang, ada kalimat yang menancap seperti paku panas. Aku memilih hidup yang layak. Kalimat itu bukan sekadar keluhan. Itu keputusan. Sinta mengeluarkan amplop dari tasnya. Tangan gemetar, lalu menatap Arman. Ini. Surat ini sudah kusiapkan. Amplop terbuka. Selembar surat dengan kata-kata resmi dan tanda tangan yang rapi. Arman terpaku. Suara di sekelilingnya seperti melambat. Di sudut rumah, Naya masih terjaga. Matanya besar melihat orang tuanya seperti sedang menonton film yang tak ia mengerti. Cerai. Arman mengulang. Suaranya serak. Kata itu seperti benda asing yang menabrak dinding batin. Ia merasakan lantai sesaat goyah. Tapi ia berdiri. Kenapa? Sinta menunduk. Lalu menatap lurus. Karena aku capek hidup setengah. Karena aku mau anakku punya yang lebih. Aku sudah bertahan terlalu lama. Ada keteguhan di suaranya. Ia mengambil pena, menandatangani sisi yang harus ditandatangani. Tinta mengalir. Dan seolah dengan itu satu ikatan tercabut. Naya mendekat. Belum mengerti arti kata cerai. Selain bahwa wajah ibunya tampak tegang dan ayahnya muram. Ia meraih tangan ibunya kecil-kecil. Lalu menoleh ke arah Arman. Ayah, ikut mama ya? Suaranya polos. Tidak ada beban selain ingin ikut kedua orang yang dicintainya. Arman menunduk. Memeluk tubuh mungil itu dengan segenap yang ia punya. Pelukan itu lama. Seperti mencoba menahan waktu agar tidak membawa pergi separuh hidupnya. Ayah baik-baik saja, ucapnya.
Padahal setiap kata terasa seperti kaca yang menembus tulang. Ia menahan ledakan emosi demi suara rapuh anaknya. Naya mengangguk. Anak yang belum paham kompleksitas orang dewasa. Hanya tahu ada pelukan yang hangat tadi malam dan pagi-pagi lagi. Keesokan paginya, rumah mereka sibuk dengan aktivitas packing yang tak pernah diduga akan terjadi. Tas sekolah Naya dicari-cari. Baju yang paling rapi ditata oleh Sinta dengan gerakan teratur seperti orang yang menahan tangis. Tetangga tahu kabar ini. Bisik-bisik lewat lorong seperti angin yang membawa serpihan. Ada yang menatap, ada yang mengucap turut prihatin, ada juga yang dia memeriksa isi obrolan sebagai tontonan. Di depan pintu, Sinta menoleh sekali ke Arman. Jaga dirimu, men. Jangan bodoh-bodoh. Kalau bisa berubah, berubahlah. Ada nada tersurat, ancaman sekaligus permintaan. Arman hanya bisa mengangguk. Kata-kata balasan terasa tak layak diucapkan. Tak seorang pun bisa memaksa luka segera sembuh. Saat Sinta menggendong Naya turun tangga, Naya menoleh lagi ke belakang, lambaikan tangan kecil. Arman berdiri di ambang pintu, menahan apapun yang ingin keluar dari dadanya. Teriakan, tangisan, atau benda keras. Ia memilih berdiri diam. Wajahnya seperti patung yang ditimpa hujan. Ketika pintu mengunci dan suara motor Sinta menghilang di tikungan, rumah itu seperti ditinggalkan oleh suara paling akrab. Sunyi yang menggema bukan hanya soal ketiadaan tawa kecil. Sunyi itu adalah bentuk baru ruang yang dulu diisi impian bersama. Arman duduk di kursi, memegang secangkir kopi yang dingin. Ia menatap cangkir seolah di situ ada jawaban, namun yang ada cuma cermin dirinya. Seorang pria yang masih punya 2 tangan dan 1 dompet tipis. Rasa hancur bukan datang seperti badai langsung. Ia berproses. Pertama rasa kaget, lalu marah, lalu kehampaan, lalu tekad kecil yang mulai tumbuh dari sisa-sisa. Arman menyeka muka, menarik napas panjang, lalu menulis di buku catatan kecil yang biasa dipakai mencatat pengeluaran. Mulai bengkel tambal ban. Modal. 1. Pinjam. 2. Buka. Tulisan itu goyah. Namun itu adalah janji kepada dirinya sendiri. Di malam yang sunyi, lampu padam lagi dan Arman menyalakan senter kecil, memegang foto keluarga yang tadi ia olok-olok dengan senyum. Foto itu kini terasa lebih berat. Ia meletakkan foto di atas meja, lalu menatap pintu, bukan dengan dendam, tetapi dengan tekad samar, hidup akan terus berjalan. Ia harus tetap tegar, bukan karena ia tak merasakan sakit, tetapi karena ada janji pada pelukan kecil yang dulu menatapnya penuh percaya. Kata, cerai, tak bisa kembali dihapus. Ia tinggal di kertas. Tapi akibatnya akan menjalar ke hari-hari yang harus Arman jalani sendiri. Kontrakan Arman terasa lebih sunyi sejak pintu kamar itu tertutup untuk selamanya. Meja kecil yang dulu penuh piring kini hanya menyisakan 1 piring dan 1 gelas. Rak baju menggantung kosong, seperti menahan napas. Foto keluarga yang dulu terpasang di dinding sudah ia simpan rapi di laci, menyingkap kebisuan tiap kali ia membukanya. Wajah Sinta dan Naya di foto itu tampak tersenyum, namun senyum itu kini terasa jauh, seperti gambar pada sebuah tiket yang sudah kedaluarsa. Arman duduk di tepi kasur tipis, menatap telapak tangannya. Kapalan yang menempel di sela-sela jari adalah catatan kerja kerasnya, tapi malam ini, mereka seolah mengingatkan betapa rapuhnya segala usaha yang tak diikuti hasil nyata. Kalau hidup terus berlanjut, aku harus juga. Gumamnya. Kata-kata kecil yang ia ulang hingga mereka terasa seperti mantra penahan. Ia mengambil dompet tipis yang tersisa dan menghitung pecahan-pecahan yang ada. Beberapa lembar, cukup untuk makan seminggu, tak cukup untuk modal besar. Namun tekadnya tak mengenal kata cukup. Ia berjalan keluar, melangkah ke warung tetangga dengan langkah yang lebih ringan daripada yang ia rasakan di dada. Pak Warto, pinjam sama saya 200.000, entar saya kembalikan minggu depan, katanya tanpa rasa malu. Pak Warto menatapnya lama, lalu mengangguk, bukan cuma karena mereka tetangga, melainkan karena ia melihat sesuatu di mata Arman, bukan pengemis, tapi lelaki yang tak mau menyerah. Dengan uang pinjaman itu Arman membeli pompa udara kecil, beberapa klem, karet tambal, lem, dan beberapa kunci pas bekas di pasar loak. Ia menawar satu persatu, memperhatikan harga,
merencanakan setiap rupiah seperti arsitek menata batu bata. Pulang ke kontrakan, ia merakit meja kecil dari papan bekas yang ia dapat di gang belakang. Lampu senter digantung di atasnya. Di bagian depan meja ia menancapkan papan usang bertuliskan, "Tambal ban mobil, 24 jam." Tulisan itu goresannya miring, hurufnya sederhana. Namun bagi Arman, papan itu adalah bendera kecil yang menandakan permulaan. Malam pertama di pinggir jalan gemetar. Angin menyelinap lewat jaket tipisnya. Udara malam menempel di kulit. Ia menata peralatan di atas meja, menyusun rapi karet-karet tambal, memeriksa pompa, dan menempelkan beberapa potongan kertas kecil bertuliskan harga yang ia salin rapi. Malam berlalu dengan sesekali motor lewat, klakson, dan tawa muda yang tak peduli pada kedinginan. Kadang rasa malu datang, bayangan orang-orang lewat yang menatap meja kecilnya. Apakah mereka melihat kebangkrutan atau keberanian? Arman memilih menatap ke jalan, membiarkan mobil dan motor menjadi sahabat yang mungkin mampir. Hari pertama sepi. Hanya satu motor bebek yang mampir karena ban bocor. Ia membantu, mengobrol singkat, dan mendapat upah yang tidak banyak, tapi cukup untuk membeli kembali lem yang habis. Hari kedua ada 2 mobil kecil. Hari ketiga, seorang supir angkot menepuk punggungnya, memberi saran agar ia menempelkan stiker di kaca depan agar lebih terlihat. Arman bekerja dari pagi hingga malam, tubuhnya lecet. Tetapi setiap tangan yang ia bantu pulang dengan ban yang tidak lagi bocor membuat hatinya sedikit lebih ringan. Tetapi bukan hanya uang yang ia perjuangkan. Ada malam-malam ketika rindu datang menghantui, bukan hanya rindu pada Sinta dan Naya, melainkan pada rutinitas yang dulu mereka bagi, lelucon kecil di meja makan, aroma sabun yang tersisa di baju anak. Ia menatap foto di laci sebelum tidur, mengusap sudut gambarnya, lalu menutup laci pelan agar kenangan tidak menyerbu di pagi hari. Suatu malam hujan deras turun, lampu jalan di gang redup. Seorang pengendara sedan menepi dalam keadaan panik, ban sampingnya kempis. Ia buru-buru membuka kap mesin. Arman menyalakan senter, menawarkan tangan. "Tolong, saya ada janji penting," kata pria itu tergesa-gesa. Arman tak bertanya siapa dia. Ia bekerja cepat, memompa, menambal, memeriksa tekanan udara, sambil menenangkan pria itu. Setelah mobil bisa melaju lagi, pengendara itu mengucap terima kasih dengan nada lega dan memberinya sedikit uang lebih dari tarif. Uang itu terasa seperti pengakuan kecil, bahwa pekerjaannya berarti. Kabar tentang tukang tambal ban kecil di pinggir jalan menyebar perlahan lewat mulut ke mulut. Ada yang lewat untuk menanyakan harga, ada yang mampir sekadar melihat. Ada yang membawa ban gundul yang butuh perhatian ekstra. Setiap kali Arman membantu, ia juga belajar cara membaca keausan ban, mengenal jenis-jenis tambalan yang pas, cara merawat alat agar awet. Ia membaca sedikit buku teknik dari gudang buku bekas yang ia temukan di pasar loak. Ia menandai hal-hal penting dengan pensil. Pengetahuan itu menempel di kepalanya seperti lumut yang pelan tumbuh. Tetapi di balik kerja keras, ada malam-malam ketika ia duduk sendiri di sudut bengkel kecilnya, memandangi lampu senter yang menimbulkan bayangan panjang pada tembok. Ia bertanya-tanya apakah anaknya aman bersama ibu. Ia menulis surat yang tak pernah ia kirim, surat yang berisi permintaan maaf, kata-kata penyesalan, dan janji-janji yang belum sempat ditepati. Surat itu dilipat kecil dan disimpan di kotak pernis bersama foto keluarga, sebuah kantong kecil rahasia yang hanya ia tahu. Waktu berjalan. Bengkel kecil itu perlahan menjadi bagian dari harinya. Sebuah rumah kedua tempat ia menambal ban dan menambal hatinya sendiri. Ia belajar menempatkan batas antara menangis dan bekerja. Di depan pelanggan ia harus tegar. Tetapi di malam-malam sepi ia masih boleh runtuh sedikit dan merawat kepingan-kepingan yang pecah. Suatu pagi, ketika matahari baru saja menyingkap ucapannya di langit, seorang wanita berhijab berhenti, menanyakan harga tambal ban. Ia membawa anak kecil yang menggenggam boneka lusuh. "Terima kasih, Pak," katanya kemudian ketika Arman menyelesaikan pekerjaannya. Ucapan terima kasih sederhana itu menyentuh. Arman tersenyum, mengangguk. Di hatinya tumbuh keyakinan baru. Dari meja kecilnya, dari pompa jelek itu, ia bisa membangun sesuatu yang lebih besar, bukan sekadar usaha, melainkan kebanggaan.
Malam tanpa lampu tidak lagi menakutkan seperti dulu. Arman mengetahui bahwa kegelapan tidak selalu berakhir dengan kepasrahan. Dengan tangan kapalan, ia menyalakan lampu senter, merakit mimpi sedikit demi sedikit, menambal ban satu persatu, dan pada tiap tambalan yang ia pasang, ada suara kecil yang berbisik, "Kau masih punya waktu, kau masih punya kesempatan." Gerimis turun dari langit pagi seperti tirai tipis yang menetes di ujung atap. Suasana jalan lebih hening dari biasanya. Bau aspal basah naik samar, dan lampu-lampu toko memantulkan kilau kecil di genangan yang belum sempat mengering. Arman menyeka dahinya dengan punggung tangan, lalu memeriksa pompa sekali lagi. Mesin kecil itu sudah mulai bunyi lirih seperti napas yang menahan lelah. Hari itu pekerjaannya tidak banyak. Pelanggan datang bergantian. Beberapa sekadar menanyakan tarif, sebagian hanya lewat. Ketika gerimis berubah menjadi rintik halus, sebuah sedan berwarna gelap melambat di depan meja Arman. Mobil itu tampak tergesa-gesa. Lampu sein berkedip sabar, dan pengemudinya membuka jendela dengan wajah tegang. Seorang perempuan berpakaian rapi turun, rambutnya diikat rapi, tas tangan tertelungkup di pundak, aura kesibukan melekat padanya. Langkahnya cepat dan tegas. "Maaf, saya telat rapat," katanya seraya membungkuk sedikit pada Arman. "Sepertinya dompet saya tertinggal di kantor." Suaranya tenang namun cemas, seperti orang yang jam tangannya sudah menunjuk pada angka-angka yang menghitung mundur. Arman mengangguk. "Gak apa-apa, Bu. Duduk dulu." Ia membuka bagasi, mengangkat ban cadangan yang agak kempis juga, memeriksa kondisi karet. Tangan-tangannya bergerak terampil. Pengalaman beberapa hari ini mengasah gerakannya yang dulu kasar menjadi lebih pasti. Ia membersihkan bagian yang bocor, menandai titiknya, menempel tambalan kecil yang ia tekankan dengan lem, kemudian memompa sampai tekanan ban terasa pas. Perempuan itu menonton setiap gerak. Matanya mengamati dengan rasa penasaran yang bukan sekadar sopan. Ada kilatan ketertarikan pada kesungguhan. "Terima kasih banyak," ia berkata ketika Arman menyeka keringat di dahinya. "Saya Clara." Perkenalannya singkat, formal. Clara tampak seperti seseorang yang biasa membuat keputusan besar. Ia membawa wibawa yang tidak dibuat-buat. Arman menatapnya sebentar, lalu menjawab, "Arman, Bu, hati-hati di jalan." Ia merasa ada jarak antara kehidupan yang ia jalani dan dunia perempuan ini. Namun malam-malam bengkel dan hari-hari hujan mengajarkannya satu hal, tolong-menolong tidak memandang strata. Sebelum Clara masuk ke dalam mobil, ia menoleh lagi. "Kau buka tiap malam?" tanyanya, setengah bercanda. Arman memberi senyum kecil. "Kadang, Bu. Kadang kalau ada yang butuh." Clara mengangguk. Lalu mobilnya melaju pergi, meninggalkan jejak air di aspal. Setelah ia pergi, beberapa hal berubah. Bukan hanya karena sedan itu sempat mampir, tetapi karena kehadiran Clara seperti membuka pintu kecil. Pelanggan mulai mampir lebih sering. Beberapa menanyakan apakah pria di pinggir jalan itu menerima servis lain. Kabar dari mulut ke mulut, yang sering bertumpu pada rasa ingin tahu dan empati, membawa kendaraan-kendaraan lain. Ada yang hanya ingin memastikan alatnya aman, ada pula supir taksi yang membawa ban besarnya. Beberapa hari berlalu dan Clara kembali datang, bukan hanya karena ban, tetapi karena ia ingin mengucapkan terima kasih lagi pada tukang tambal yang sigap. Kali ini ia membawa secangkir kopi dari kafe kantor. "Saya lihat kerjaanmu rapi. Di kantor saya ada gudang dan beberapa posisi yang butuh orang yang telaten. Kalau kau berminat, ini kartu saya." Ia menyerahkan selembar kertas putih berlogo sederhana. Cara ia menyerahkannya tidak menggurui, melainkan menawarkan peluang seperti menyodorkan tangan. Arman menatap kartu itu. Kata-kata di sana terasa asing sekaligus memikat. Santoso Mobility. Ia menumpuk kartu di atas meja, memandangi kembali alat-alatnya yang sederhana. Tawaran itu menggantung di udara, tidak memaksa, cuma menyisakan pilihan yang mungkin mengubah jalur hidupnya. Di dalam dada, ada rasa takut dan harap yang bergumul. Takut kehilangan kebebasan yang baru ia temukan dalam rutinitas bengkel kecilnya, namun berharap pada ruang yang lebih stabil bagi Naya. Malam itu Arman pulang lebih ringan dari biasanya. Hujan yang turun menghapus noda-noda di jalan seperti memberi lembar baru pada kota kecilnya.
Ia menyelipkan kartu nama Clara di saku baju, memandangnya beberapa kali sebelum menaruhnya di dompet. Di kamar kontrakan yang redup, ia duduk di tepi kasur, memegang gitar tua untuk menenangkan diri. Di luar, gedung-gedung tampak basah kilau oleh hujan, dan di langit ada sisa warna jingga senja yang enggan lenyap. Bantuan kecil di jalan itu bukan sekadar tambal ban. Bagi Arman, itu adalah awal pertemuan dengan seseorang dari dunia lain yang melihat kerapian kerja dan ketulusan tanpa syarat. Ia belum tahu apa yang akan terjadi, namun satu hal jelas, hidupnya perlahan mulai menagih peluang, dan ia siap merawat setiap kesempatan seperti menambal ban yang bocor agar tak pergi lagi. Pagi itu udara masih basah sisa gerimis. Sedan gelap yang dulu mampir melambai kecil ketika melewati meja tambal Arman, lalu berhenti lagi di ujung jalan. Clara turun dengan wajah yang lebih rileks, napasnya teratur. Sebuah tanda bahwa panik yang sempat menggerogoti dirinya sudah mereda. Ia berjalan mendekat dengan langkah tenang, membawa sebuah amplop tipis berisi kartu nama berlogo sederhana, Santoso Mobility. Aku merasa tak enak kalau cuma lewat begitu saja, katanya sambil tersenyum. Lalu menyerahkan kartu itu seperti memberikan sesuatu yang berharga namun tidak berlebihan. Ini kartu nama saya. Datanglah ke kantor besok. Saya butuh orang yang bisa diandalkan seperti Anda. Arman menatap kertas putih itu. Di badannya mengalir dua perasaan yang berbeda. Bagian yang ingin percaya pada peluang, dan bagian lain yang menolak karena merasa hina atau tak pantas. Saya cuma tukang tambal ban, Bu, jawabnya jujur. Nada suaranya biasa, tidak merendah berlebihan, tetapi tegas pada kenyataan hidup. Clara menatapnya mantap, seperti menilai bukan dari gelar atau seragam, melainkan dari ketulusan tangan yang baru saja menolongnya di kala celaka. Di perusahaan saya, yang dihargai adalah kerja nyata, katanya. Kami butuh orang yang mau turun tangan, bukan hanya bicara. Kalau Anda mau, datanglah besok jam 9. Saya akan perkenalkan ke tim gudang. Kata-kata itu membuka pintu yang tak pernah Arman kira bakal ada. Di malamnya, ia memegang kartu nama itu berkali-kali. Huruf-hurufnya tampak seperti peta baru. Ia tidur dengan kepala penuh bayangan. Gudang besar, roda-roda berdenting, seragam rapi, semua terasa asing sekaligus mungkin. Di antara rasa takut dan harap, ia membuat keputusan sederhana. Demi Naya, demi sesuatu yang lebih stabil, ia akan mencoba. Keesokan harinya, Arman berangkat lebih awal. Ia memakai kemeja yang dipinjam dari tetangga, bukan karena ingin menipu orang lain, melainkan sebagai bentuk hormat pada kesempatan. Motor tua melaju pelan menembus jalanan yang mulai sibuk. Hatinya berdebar seperti anak kecil menunggu hasil ulangan. Tiap lampu merah terasa seperti ujian kecil. Santoso Mobility berdiri gagah di pinggir jalan utama. Gerbangnya berwarna abu, logo perusahaan terpampang besar. Di halaman, beberapa mobil servis berjajar rapi, dan beberapa karyawan berpakaian seragam biru berjalan keluar masuk. Clara menyambutnya di lobi dengan senyum yang sama seperti yang ia tunjukkan di pinggir jalan dulu. Hangat, bukan meremehkan. Ini Arman, kata Clara pada seorang pria berperawakan tegas yang kemudian menyalami Arman. Ini tim gudang kami, Mas Budi. Arman punya pengalaman mekanik dasar. Tolong bantu arahkan dia. Wawancara formal tidak panjang. Mereka lebih banyak menilai bagaimana Arman bekerja secara praktis. Ia diminta memindahkan beberapa kotak suku cadang, memeriksa nomor part, dan menata rak sesuai kode. Arman melakukan setiap tugas dengan teliti. Gerakannya sederhana tapi efisien. Di sela-sela pekerjaan, ia cerita sedikit tentang bengkel kecilnya, tentang bagaimana ia belajar menambal ban dan memperbaiki kabel aki yang lepas. Tidak ada rasa malu dalam ceritanya, hanya kejujuran. Seorang supervisor berjalan melewati, mengangkat alis. Kita butuh orang seperti dia di lapangan, gumamnya pada Clara. Clara mengangguk. Matanya menatap Arman dengan sesuatu yang lebih dari sekadar pengakuan. Ada rasa percaya. Setelah selesai, mereka duduk sebentar di ruang istirahat. Clara menawarkan secangkir kopi. Gaji awalnya standar, tapi ada program pelatihan dan kemungkinan naik posisi kalau kamu serius, jelasnya. Arman mendengarkan, mencatat semuanya dalam benaknya.
Tawaran itu bukan hanya soal upah. Itu tentang rutinitas yang bisa direncanakan, tentang asuransi kecil yang suatu hari bisa membayar kebutuhan Naya, tentang rasa dihargai. Di perjalanan pulang, Arman memikirkan bagaimana memberitahu tetangga, bagaimana menyusun jadwal kerja baru, dan bagaimana tetap menyisakan waktu untuk Naya. Ia tahu tidak semua orang akan mengerti keputusannya. Beberapa mungkin mengejek, beberapa mungkin iri, tapi hatinya tenang untuk pertama kali sejak lama. Ada harapan yang tidak terlalu besar, cukup untuk menuntunnya lewat hari-hari. Malamnya, ia menulis daftar kecil, baju kerja yang harus dicuci, alat-alat kecil yang ingin dibawa ke kantor, dan pesan untuk Sinta, pesan yang belum ia kirim. Naya, ayah dapat kerja. Jangan khawatir. Ia menutup buku kecil itu dengan napas lega. Kartu nama Clara sekarang terasa seperti kunci yang hangat di saku. Hari pertama resmi di Santoso Mobility dimulai dengan sapaan sederhana dari karyawan lain, latihan singkat, dan pemahaman aturan gudang. Arman belajar cepat. Ia memperhatikan cara kerja, meminjam buku manual ketika perlu, dan tidak malu bertanya. Di tengah aktivitas, ada momen ketika ia berdiri sebentar memandang keluar jendela. Di sana langit tampak cerah, dan ia teringat pelangi kecil Naya. Ia tersenyum tipis. Langkah kecilnya tadi pagi mungkin saja menuntun ke pintu yang selama ini ia impikan. Kesempatan itu hadir lewat kartu nama sederhana dan gerimis yang tak menghalangi sedan gelap, menjadi titik balik, bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal babak baru. Arman tahu tantangan belum hilang. Ia masih punya rindu, masih ada rasa malu tersisa, dan masih ada keraguan. Namun untuk pertama kali dalam waktu lama, ia merasa bukan lagi sekadar bertahan, ia mulai membangun. Pagi pertama di Santoso Mobility, Arman datang jauh sebelum matahari sepenuhnya terbit. Seragam kerjanya sederhana, baju abu-abu polos dan celana kain yang ia beli dari pasar loak, tapi disetrika rapi. Sepatu yang sudah pudar warnanya tetap dibersihkan semalaman. Clara sendiri yang mengantarnya ke ruangan kecil di belakang gedung besar itu. Ini gudang suku cadang. Tidak banyak yang mau mengurusnya, padahal ini jantung operasional. Ujarnya sambil menunjuk deretan rak yang berdebu. Arman melangkah masuk. Bau oli, karat, dan debu bercampur jadi satu. Kotak-kotak suku cadang berserakan. Beberapa rak nyaris roboh. Catnya mengelupas. Di sudut, ada peralatan yang dibiarkan berkarat. Bersihkan dan tata sesuai jenisnya. Kalau ada yang rusak, catat. Minggu depan kita stop opname, kata Clara sebelum pergi. Arman menarik napas panjang. Baik, Bu. Ia mulai dari menyapu debu tebal, lalu mengepel lantai gudang berkali-kali sampai warna aslinya terlihat. Ia memindahkan suku cadang satu persatu. Ban, velg, baut, kampas rem, aki, menempatkannya sesuai ukuran dan kategori. Tangannya yang kapalan bergerak cekatan. Seolah memindahkan beban itu sama mudahnya dengan memindahkan pikirannya dari masa lalu yang berat. Hari itu ia bekerja tanpa banyak bicara. Rekan-rekan gudang, yang awalnya hanya melirik, mulai memperhatikannya. Baru sehari kerja, udah kayak orang punya gudang aja. Gumam salah satu teknisi sambil mengangkat alis. Menjelang siang, keringat membasahi punggung Arman, tapi ia tidak berhenti. Ia menemukan beberapa peralatan rusak yang bisa diperbaiki. Dengan peralatan seadanya, ia mengelas dan memoles bagian yang aus. Suara logam beradu memenuhi ruangan, tapi hasilnya memuaskan. Sore hari, Kepala Divisi Logistik, Pak Herman, masuk untuk memeriksa. Loh, ini gudang kita? Kok beda? Katanya heran. Ia berjalan di antara rak yang kini tegak, rapi, dan diberi label. Yang ini rapi, efisien, dan aman. Siapa yang ngerjain? Tanyanya pada anak buahnya. Semua serempak menunjuk Arman, yang saat itu sedang mengelap tangannya. Arman menunduk sedikit. Terima kasih, Pak. Saya cuma berusaha supaya semua mudah dicari. Pak Herman mengangguk puas. Kerja bagus. Jarang ada orang baru yang mau repot sampai segini. Sore itu, Arman pulang dengan rasa lelah yang berbeda. Bukan lelah yang membuatnya ingin menyerah,
tapi lelah yang disertai kepuasan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa berguna lagi, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Di kamar kontrakan, ia menatap foto Naya yang ia simpan di laci. Ayah mulai dari bawah lagi. Nak, biar suatu hari nanti kamu bisa bangga. Bulan evaluasi datang seperti ketukan pelan yang menuntut jawaban. Apa yang sudah kau tanam, dan apa yang bakal kau panen? Santoso Mobility mengadakan apel kecil di aula. Meja panjang, kue kopi, poster target bulan depan. Semua tampak rapi dan teratur, persis seperti gudang yang dulu Arman rapikan. Di antara barisan karyawan yang sudah mengenal rutinitasnya, ada bisik-bisik halus ketika nama-nama diberi tepuk tangan. Ada juga mata-mata yang selalu siap mengukur siapa yang naik dan siapa yang tetap di tempat lama. Clara berdiri di depan dengan mikrofon. Suaranya tegas namun hangat. Ia berbicara soal angka, soal tim, dan tentang budaya kerja yang ingin ia tumbuhkan. Lalu ia membuka amplop kecil, tersenyum, dan berkata, "Untuk bulan ini, pegawai terbaik adalah Arman." Aula seketika pecah oleh tepuk tangan. Suara itu besar, tak sekadar formalitas. Ada kekaguman di dalamnya, karena para pekerja melihat perubahan nyata. Gudang yang kini rapi, stok yang terpantau, alat yang terawat. Nama Arman bukan cuma nama. Nama itu kini merepresentasikan kerja nyata yang tidak pernah meminta panggung. Arman berdiri, tubuhnya terasa hangat dan aneh. Ia melangkah maju dengan langkah yang tak terlalu pasti. Tangan sedikit bergetar ketika menerima sertifikat dan plakat kecil. Kamera ponsel berputar. Rekan-rekan berseloroh. Di balik senyum itu, ia merasakan campuran rasa. Senang, takut, malu. Semua bercampur seperti kopi yang belum diaduk rata. Clara memberi tepukan di bahunya. Kerja yang luar biasa. Arman, teruskan. Sorot matanya penuh pengakuan, bukan belas kasih. Itu membuat Arman merasa bermartabat. Bukan karena ia dipuji di depan banyak orang, tetapi karena usaha yang selama ini ia tabur tampak dikembalikan dengan penghargaan yang nyata. Di antara kursi-kursi, tak semua tepuk tangan datang dari hati yang polos. Di barisan belakang, seorang pria yang sudah lama bekerja di sana duduk dengan wajah sedikit tegang, Andi. Ia menatap ke arah panggung dengan senyum yang dipaksakan, lalu matanya menyipit ketika melihat Arman. Ada sesuatu seperti amarah halus atau rasa rendah hati yang tersingkir. Andi, yang dulu sering menolak pekerjaan ekstra dan sering mengomentari pilihan hidup orang lain, kini memendam sesuatu yang lebih dari sekadar iri. Andi pernah tertawa kecil saat melihat Arman naik motor usang datang ke kantor. Pernah berbisik pada kolega bahwa orang kampung tidak pantas bercita-cita jauh. Hari ini, melihat Arman maju menerima penghargaan, Andi merasakan kenyataan yang bikin perutnya tak nyaman. Kerja keras, bukan embel-embel status, yang menentukan. Di dalam dadanya, luka lama bergema, bukan luka Arman, melainkan cermin dari pilihan hidupnya sendiri. Arman menyadari tatapan itu. Sekilas saja, ia menatap Andi, lalu pandangannya bergeser. Hatiku masih luka, ia pikir. Tapi aku tak akan jatuh di sini. Kata-kata itu bukan sekadar bunyi. Ia menancapkan tekad bahwa penghargaan ini bukan alasan untuk bersandiwara atau mempermainkan kebanggaan. Ia ingin tetap sederhana, bekerja lebih keras, dan membuktikan bahwa layak atau tidaknya seseorang diukur dari apa yang diberi dunia, bukan dari apa yang pernah ia miliki. Setelah acara, beberapa rekan mendekat. Ada yang memberi selamat dengan tangan hangat, ada pula yang sekadar mengangguk sambil berkata, "Kamu pantas, bro." Pak Herman, kepala divisi, menepuk punggungnya dan berkata, "Kalau minggu depan ada proyek perbaikan besar, aku butuh tim andalan, kamu ikut, ya?" Kesempatan itu seperti pintu kecil yang terbuka lagi. Clara mengatur posisinya di ruang kerja, memanggil Arman sebentar. Di dalam ruang yang lebih tenang, ia bicara tanpa kamera, tanpa kursi yang mengawasi. "Kerja kamu konsisten. Jangan biarkan pengakuan ini membuatmu berhenti belajar." Matanya menatap jauh, bukan sekadar pada Arman, tetapi pada visi perusahaan. "Aku ingin orang seperti kamu ada banyak." Kata-kata itu memberi Arman dorongan yang berbeda,
Bukan karena ia ingin membalas apa yang pernah hilang, melainkan karena ada rasa tanggung jawab baru. Ia pulang hari itu membawa sertifikat dan rasa ringan yang tak mudah dijelaskan. Di perjalanan pulang, motor melaju pelan. Ia menatap langit senja yang berwarna tipis. Pikiran tentang Sinta dan Naya mengusik. Tapi kini benang-benang putus itu terasa sedikit lebih mungkin dijahit ulang dengan benang kerja dan waktu. Di rumah kontrakan, Arman menaruh plakat di meja kecilnya, menatapnya lama. Bukan untuk pamer, tapi sebagai pengingat bahwa ada jalan ketika seseorang memilih untuk bekerja, bukan menyerah. Ia menghela napas panjang, lalu menulis di buku catatannya. Beli kertas amplop untuk Naya. Bayar listrik. Hal-hal sederhana itu kembali mengisi hari-harinya, memberi ia rutinitas yang nyata. Di lain pihak, Andi pulang dengan kesunyian sendiri. Ia melihat istri barunya, Sinta, yang sekarang lebih sering menatap ponsel daripada bercakap, dan anak kecil yang tertidur lelap di pangkuannya. Kepuasan yang ia rasakan ketika Sinta menerima lebih nyaman kini sedikit ternoda oleh rasa tidak enak. Bagaimana bisa seseorang yang dulu diremehkan kini mendapat aplaus? Mungkin ini pelajaran. Mungkin ini awal dari penyesalan. Namun Andi bukanlah orang yang mudah mengakui salah. Malam itu, dua pria tidur di kamar berbeda, masing-masing membawa cerita sendiri. Satu dengan rasa bangga yang baru lahir, satu lagi dengan prasangka yang mulai retak. Di tengah semuanya, ada satu kebenaran yang tak bisa dibungkam, bahwa kerja nyata, konsistensi, dan ketulusan pada akhirnya akan berbicara lebih keras daripada julukan atau penilaian orang. Arman menutup matanya dengan doa sederhana, bukan doa untuk membalas, tapi doa agar langkahnya selalu tepat, untuk Naya, untuk dirinya, dan untuk masa depan yang sedang belajar ia bangun kembali. Malam di Santoso Mobility selalu punya ritmenya sendiri. Lampu gudang yang menggantung, suara roda yang bergeser di lantai semen, obrolan pendek antar teknisi, dan aroma oli yang menempel seperti bau rumah. Suatu malam ketika sebagian karyawan sudah pulang, Arman masih di tempatnya, merapikan rak kecil suku cadang yang dipakai untuk perbaikan cepat. Tangannya bekerja cekatan. Gerakannya tenang seperti orang yang sudah hafal ritme alat. Clara lewat di lorong gudang dan berhenti, memperhatikan dari ambang pintu. Di bawah cahaya lampu, Arman terlihat fokus tanpa memaksakan. Ia mengencangkan mur, menandai suku cadang yang aus dengan spidol, menuliskan catatan singkat pada kertas inventaris. Di sela-sela pekerjaannya, ia menenangkan seorang teknisi magang yang panik karena baut yang dicari tak ketemu. Arman menepuk punggungnya, menunjuk rak, menata ulang sambil memberi instruksi sederhana namun jelas. "Kau selalu tenang," kata Clara ketika mereka akhirnya berhadapan di meja kerja. Suaranya tidak seperti biasanya, bukan resmi, melainkan penuh rasa ingin tahu yang lembut. Arman menoleh, tersenyum tipis. Lampu neon memantul di keringat di dahinya. "Kalau aku panik, mesin tetap tak akan nyala. Lebih baik ku perbaiki satu persatu." Nada suaranya ringan, namun ada kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman. Clara mengangguk. Jawaban itu sederhana, tapi punya kedalaman. Sejak hari itu, perbincangan singkat mereka menjadi lebih sering. Bukan rapat kerja, bukan arahan formal, melainkan potongan percakapan yang mengisi jeda lembur. Clara menanyakan hal-hal kecil. Apa yang Arman suka makan? Apakah ia butuh alat tertentu? Bagaimana cara ia mengatur waktu dengan anak? Arman menjawab tanpa banyak basa-basi. Tapi kali ini kata-katanya tidak selalu tertutup rapat. Sesekali ia menyingkap sedikit kisah. Bagaimana ia belajar memperbaiki ban dari ayahnya. Bagaimana gitar tua itu masih ada di rumah kontrakan. Atau bagaimana Naya menggambar pelangi dan menyelipkannya ke dompet ayahnya. Clara mendengarkan, bukan sekadar sebagai bos yang memberi solusi, melainkan sebagai manusia yang memperhatikan. Ia mulai melihat detail yang tak tampak bagi kebanyakan orang. Cara Arman merapikan ulang kunci setelah meminjamnya. Bagaimana ia membungkuk sopan pada pegawai kecil. Bagaimana ia menghitung setiap pengeluaran kecil untuk alat yang dibeli. Ada konsistensi yang membuat Clara penasaran. Seseorang yang bekerja tanpa banyak keluhan, yang tak menuntut pujian, namun selalu melakukan lebih dari yang diharapkan. Suatu hari ketika hujan turun deras, listrik padam sejenak di bagian kantor.
Satu persatu karyawan cemas karena catatan penting di komputer tidak sempat disimpan. Arman yang sedang membantu menurunkan beberapa rak tergerak untuk membantu menyelamatkan beberapa berkas fisik. Ia mengatur prioritas, menyarankan agar bagian-bagian tertentu dipindahkan ke tempat kering, sambil menyemangati rekan-rekan yang terlihat panik. Clara menyaksikan semua itu dengan rasa kagum yang tumbuh perlahan. Ini bukan sekadar keterampilan teknis, ini kepemimpinan kecil yang lahir dari ketenangan. Dalam percakapan pribadi, Clara pernah bertanya, "Kenapa kau tetap tenang walau banyak beban?" Arman menghela napas sebelum menjawab, "Karena pernah ada hal yang lebih berat. Kalau aku panik soal ini, masa depan anakku juga ikut panik." Ada jeda hening. Kata-kata itu menempel. Clara menatapnya, melihat seolah ada bekas luka halus di wajah Arman, sesuatu yang fokusnya bukan pada dirinya sendiri melainkan pada orang lain yang ia lindungi. Clara pun mulai memberi perhatian yang lebih praktis, kadang membawakan bekal makan siang, kadang meminjamkan buku manual kualitas tinggi, atau menyarankan pelatihan singkat yang bisa membantu Arman naik level. Tawaran itu selalu disampaikan tanpa rasa superior. Ia mendorong, bukan mengalahkan. Ketika seorang supplier menawarkan diskon, Clara mengusahakan agar Arman mendapatkan prioritas karena pekerjaannya di gudang benar-benar meningkat produktivitas perusahaan. Perhatian Clara tidak luput dari bisik-bisik. Beberapa rekan memperhatikan gestur kecil mereka, senyum yang bertahan lebih lama, perhatian yang tak biasa. Gosip kecil berembus, tapi sebagian besar melihat itu sebagai hubungan profesional yang sehat. Hanya beberapa pihak, seperti Andi, menaruh tatapan yang berbeda, tatapan yang mengukur, menilai, dan menyimpan amarah kecil karena perasaan terluka oleh kenyataan Arman menjadi sosok yang dihormati. Di satu sore ketika mereka berdua lembur menyortir spare part untuk pesanan besar, suasana tiba-tiba ringan. Clara bertanya tentang lagu yang Arman nyanyikan dulu di teras rumahnya. Arman tertawa kecil, lalu merogoh saku dan mengeluarkan potongan kertas lirik yang kusam, lagu yang sudah lama tak ia nyanyikan. Ia menyanyikan baitnya perlahan. Suaranya sederhana, hangat. Clara mendengarkan, mata sedikit berkaca-kaca bukan karena sedih, melainkan karena tergerak melihat ketulusan yang tak dibuat-buat. Malam itu, ketika mereka mematikan lampu gudang dan keluar bersama, hujan sudah reda. Clara menyodorkan payungnya pada Arman, gerak yang tidak formal namun sangat manusiawi. "Hati-hati di jalan," katanya. Arman menatapnya, lalu mengangguk. Ada rasa yang mulai tumbuh, bukan hanya rasa kagum atas kerja keras, tetapi rasa ingin tahu yang dilapisi empati. Clara tahu Arman bercerai, tahu ia rindu pada Naya, dan tahu ia menyimpan duka yang terkunci rapat. Mengetahui itu membuat perhatiannya menjadi lebih dari sekadar profesionalisme. Untuk Arman, perhatian Clara adalah hangat yang tak menghakimi. Ia tidak langsung percaya pada niat besar. Ia hanya menerima kebaikan kecil dengan kewaspadaan yang lembut. Di sudut hatinya ada amarah lama, malu yang belum hilang, dan juga secercah harapan yang menggeliat. Ia belajar menerima bantuan bukan sebagai pengemis, melainkan rekan kerja yang dihargai. Clara menutup pintu gedung, menoleh, dan berkata, "Istirahat yang cukup, Arman. Besok kita butuh energi." Arman tersenyum tulus, senyum yang tidak lagi cuma untuk menutupi badai di dada, melainkan senyum yang mulai meresap, memberi ruang bagi sesuatu yang lebih lembut untuk tumbuh. Malam itu aula hotel besar penuh cahaya dan tawa. Balon-balon berwarna biru dan emas menggantung di langit-langit, sementara panggung dihiasi layar lebar yang menayangkan pencapaian perusahaan setahun terakhir. Aroma hidangan lezat memenuhi udara, bercampur dengan musik jazz lembut dari sudut ruangan. Arman berdiri di dekat pintu masuk, mengenakan jas sederhana berwarna abu-abu tua yang sudah ia setrika dengan rapi sejak sore. Sepasang sepatu kulit hitam yang mulai memudar warnanya tetap ia poles hingga berkilau. Di tangannya, sebuah amplop undangan yang ia lipat kecil-kecil, entah sudah berapa kali. Ia berniat datang hanya sebentar, duduk di pojok, lalu pulang setelah acara selesai. Tapi takdir punya cara lain. Sorot matanya tertuju pada sosok kecil yang berlari-lari di antara tamu. Rambut dikuncir dua, gaun kuning cerah, dan tawa yang tak pernah ia lupa. Naya.
Jantung Arman berdetak cepat. "Naya," bisiknya. Nyaris tak terdengar. Anak itu menoleh. Seolah ada benang tak kasat mata yang menariknya. Matanya membesar. Lalu ia berlari menghampiri. "Ayah!" serunya lantang, membuat beberapa kepala menoleh. Arman segera berjongkok, merentangkan tangan. Naya memeluknya erat. Aroma bedak bayi dan sabun mandi anak menguar, membangkitkan ribuan kenangan. Arman menahan napas panjang, menahan air mata yang mendesak keluar. "Naya sehat?" tanyanya pelan, sambil mengusap pipi putrinya. "Sehat. Yah, aku rindu," jawab Naya polos. Suara langkah mendekat. Arman mengangkat kepala, dan di sana berdiri Sinta. Gaun elegan berwarna merah marun, riasan wajah sempurna, dan tatapan yang sulit dibaca. Di sampingnya, seorang pria berbadan tegap dengan jas mahal merangkul pinggangnya, Andi. Beberapa detik sunyi, hanya gemuruh musik dan tawa orang lain yang menjadi latar. Sinta menghela napas, mencoba tersenyum, tapi ada kegugupan di matanya. "Halo, Arman." Arman berdiri perlahan, masih memegang tangan Naya. "Sinta." Ucapannya singkat, datar. Ia melirik Andi sekilas, lalu kembali memandang anaknya. Tatapan Sinta sempat turun ke jas Arman, meski sederhana, terlihat bersih dan rapi. Ia juga melihat dari sudut mata bagaimana beberapa staf perusahaan menyapa Arman dengan sopan, bahkan memanggilnya Pak Arman dengan nada hormat. Ada sedikit ketidaknyamanan yang merayap di dadanya. Andi, di sisi lain, hanya menatap sinis, seolah kehadiran Arman di acara ini adalah kesalahan. "Ayo, sayang, kita duduk," ucapnya pada Sinta, lalu menuntunnya pergi. Naya melepas pelukan perlahan, tapi sebelum ikut ibunya, ia berbisik di telinga Arman. "Ayah, nanti aku mau cerita banyak, ya?" Arman mengangguk, memaksakan senyum. "Tentu, nak." Ia berdiri diam di tempatnya, menatap punggung anak itu menjauh. Dalam hati, badai yang sempat mereda mulai bergolak kembali. Tapi kali ini, ia bukan lagi lelaki yang pulang ke kontrakan setengah kosong. Ia adalah Arman yang sedang membangun hidup baru, dan malam itu, ia bertekad, badai itu akan menjadi bahan bakar. Lampu panggung menyorot hangat, memantul pada kain dekorasi dan kilau gelas-gelas yang berisi minuman bersoda. Musik mengendur. Sejauh itu pola acara berpindah dari seremonial ke bagian yang lebih personal. Momennya Santoso Mobility menutup tahun dan merayakan mereka yang sudah bekerja keras. Arman duduk di barisan tengah. Rasa jantungnya berdenyut biasa. Ia tak mengharapkan sesuatu yang luar biasa malam itu. Ia hanya ingin melihat kerja kerasnya diakui. Lalu pulang ke kamar kontrakan dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Clara naik ke panggung, mengenakan gaun sederhana namun elegan. Rambutnya tersanggul rapi, namun matanya menatap hadirin dengan sesuatu yang lebih dari biasa. Ada getar lembut di suaranya, sebuah tekad yang bukan sekadar kata-kata protokoler. Di baliknya tampak layar menayangkan kilas balik kerja keras tim. Rak yang dulu berantakan kini teratur, truk-truk yang lebih jarang bermasalah, dan wajah-wajah yang terlihat lebih ringan. "Malam ini," Clara memulai, nadanya bergema di aula. "Saya tidak hanya merayakan pencapaian perusahaan. Saya ingin merayakan seseorang yang mengingatkan saya bahwa ketulusan adalah mesin paling kuat dalam hidup." Di sela kalimat itu, ia menoleh ke arah Arman. Lampu sedikit memusat, dan ratusan mata ikut beralih. Ada bisik-bisik. Arman menatap Clara, merasa ada udara yang berbeda. Ia bangkit ketika namanya disebut, karena Clara menatap padanya penuh arti. "Arman, kau mau maju?" tanyanya. Aula hening. Ada momen di mana semua suara terhenti. Bahkan musik terasa menahan napas. Arman berdiri, kakinya agak gemetar, namun langkahnya mantap. Ia berjalan di antara meja-meja, mendengar bisik-bisik. Beberapa mengucapkan selamat, beberapa menatap kaget, beberapa menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Di kursi belakang, Andi menegang. Wajahnya membiru sedikit karena emosi terpendam. Sinta menatap dari kejauhan, bibirnya menggigil tipis, mata berkaca-kaca. Clara turun dari panggung,
Lalu ia mengambil posisi di depan Arman. Mikrofon kembali menyala di tangan Clara. "Arman," ia berkata, suaranya tenang namun penuh. "Aku sudah melihatmu bekerja sejak kau pertama kali datang. Aku lihat bagaimana kau merapikan gudang, merawat alat, menenangkan orang yang panik. Aku lihat bagaimana kau membetulkan hal-hal kecil yang membuat kerja kami jadi lancar. Kau melakukan semua itu tanpa menuntut pujian, tanpa mengumbar cerita. Ketulusanmu menarik perhatian tidak hanya karena efisiensi, tetapi karena hatimu." Arman menunduk sedikit, menahan rasa malu yang menghangat di pipinya. Ia tak tahu harus berkata apa. Di pikirannya berkecamuk nama Sinta, nama Naya, semua yang pernah ia jalani. Namun ada perasaan asing yang lembut merayap. Dihargai bukan karena kesombongan, tetapi karena kerja nyata. Clara berlutut di depannya. Suasana berubah dari rasa hormat menjadi sakral. Tamu-tamu menahan napas. Beberapa tetes air mata muncul di ujung mata. "Arman," Clara ucap lagi. Suaranya terdengar lebih pribadi sekarang. "Aku memilih hidup bersama orang yang tak pernah menyerah. Will you marry me?" Di tangan Clara tergenggam cincin sederhana, bukan berlian besar, tetapi cincin yang dipilih karena maknanya. Bulat, tanpa ujung, melambangkan keteguhan. Kilauannya tenang, seperti air laut kala fajar. Aula meledak oleh tepuk tangan. Ada gelombang suara yang mengalun dari satu sisi ke sisi lain. Beberapa tamu berdiri, beberapa memotret, dan beberapa tak kuasa menitikan air mata. Arman tertegun. Tubuhnya kaku beberapa detik, dunia seolah bergerak lambat. Suara tepuk tangan menjadi latar, warna lampu menari-nari di kelopak mata, dan di dadanya ada campuran antara syok, haru, malu, serta bahagia yang tak terdefinisikan. Di sudut ruangan, Andi menunduk, wajahnya berubah, bukan lagi sinis murni, melainkan hancur dalam diam. Di kepalanya melintas memori, ejekan, keputusan yang ia buat saat memilih Sinta, kenyamanan materi yang kini terasa rapuh di hadapan sesuatu yang lebih besar dari status, ketulusan yang dirayakan publik. Sinta menatap panggung dengan mata yang berkaca-kaca. Di sana ia melihat bukan hanya Arman yang dulu ia kenal, melainkan pria yang tumbuh dari luka, pria yang bekerja tanpa pamrih, pria yang tetap tegar ketika dunia mengguncangnya. Ada penyesalan yang merayap, tak sepenuhnya kata, hanya rasa yang mengetuk pelan. Kenapa aku pernah mengambil jalan yang mudah? Tapi kata penyesalan seringkali tak cukup menutup luka yang pernah ia ciptakan. Arman akhirnya mengangkat kepala. Suara Clara masih bergetar ketika ia menunggu jawaban. Semua pandangan tertuju padanya. Ia mengambil napas panjang, merasa ada banyak hal yang ingin ia katakan. Tentang malam-malam sepi, tentang bengkel kecil di pinggir jalan, tentang surat yang tak pernah terkirim pada Sinta. Namun saat itu ia memilih jawaban yang sederhana dan tulus. Dengan suara yang sedikit bergetar namun mantap, ia menjawab, "Iya, aku mau." Lalu ia berlutut juga, bukan untuk meniru, melainkan sebagai gestur yang membalas ketulusan. Tangannya menggenggam tangan Clara erat. Ada kehangatan yang berpindah, sebuah janji yang tak dipaksakan oleh kemewahan, melainkan oleh kesadaran dua orang akan arti saling menjaga. Tepuk tangan bergemuruh lebih keras. Beberapa orang berseru bahagia. Clara menangis pelan, lalu tersenyum. Mereka berdua berdiri, memeluk di depan semua orang. Kamera merekam momen itu. Dua sosok dari dunia berbeda saling menemukannya, dan ruang itu seketika terasa penuh harapan. Setelah kehebohan mereda, MC mengundang semua untuk memberi ucapan. Rekan-rekan kerja mendekat memberi selamat. Beberapa rekan pria tepuk bahu Arman dengan bangga. Beberapa wanita memberikan pelukan hangat pada Clara. Di tengah keramaian itu, Arman melihat Sinta berdiri terpaku. Andi di sampingnya seperti bayangan yang menyesal. Arman tidak menatap lama. Ia menghormati rasa sakit yang mungkin hadir di mata Sinta, namun ia juga sadar hidup adalah pilihan berulang, dan pilihannya malam itu adalah membiarkan luka menjadi bagian dari masa lalu sambil menatap masa depan yang baru. Malam itu, ketika acara hampir usai, Clara mengangkat gelasnya dan mengajak semua bersulang. Untuk kerja keras, untuk ketulusan, dan untuk kebersamaan. Sorakan membahana. Arman menatap wajah-wajah yang sudah menemaninya selama ini,
Lalu memandang Clara yang berdiri di sampingnya, matanya penuh pengertian. Di luar kelap-kelip lampu dan musik yang mengalun, ada sesuatu yang pasti. Perjalanan masih panjang, ada tantangan pekerjaan, ada perbedaan latar, ada rindu yang harus diselesaikan. Tetapi untuk pertama kali sejak lama, Arman merasa tidak lagi sendirian dalam membangun hidupnya. Dan di salah satu meja pojok, seorang anak kecil bernama Naya tidur nyenyak di pangkuan ibunya yang kini memilih duduk di samping suaminya. Sebuah pemandangan kecil yang membuat hati Arman bergetar lembut. Ia tahu bahwa waktu akan menentukan pertemuan-pertemuan mendatang, rekonstruksi keluarga, dan mungkin pengakuan yang belum ia dapatkan. Namun malam itu adalah malam kebenaran, ketulusan dihargai, dan dari ketulusan itu sebuah keluarga baru akan tumbuh. Suara tepuk tangan masih bergema saat Arman berdiri di samping Clara, cincin di jari, dada berdebar namun tenang. Di antara lampu yang meredup dan senyum rekan-rekan kerja, ada keheningan kecil yang terasa seperti awal dari lembaran hidup yang berbeda. Ia menatap Clara lama. "Aku masih belajar tegar," ucapnya, suaranya pelan tapi tegas. "Tapi bersamamu, aku punya rumah." Kalimat itu sederhana, tidak dipoles, namun mengandung seluruh pengalaman yang telah membentuknya. Malam tanpa lampu, meja tambal di pinggir jalan, tumpukan suku cadang yang dirapikannya, serta pelukan kecil dari Naya yang selalu memberi arah. Clara membalas dengan senyum yang menerangi wajahnya. Mata berkaca-kaca bukan karena glamor acara, melainkan karena menyaksikan kebesaran hati seseorang yang menumbuhkan ketegaran dari luka. Malam itu setelah acara usai, undangan bubar perlahan. Beberapa pasangan berjalan pulang bergandengan tangan, anak-anak berlarian tertawa, dan staf yang masih tersisa sibuk membereskan dekorasi. Arman dan Clara duduk di bangku taman hotel yang agak sepi, berbicara tentang hal-hal kecil, rencana kerja, cuti, serta bagaimana mereka ingin mengatur hidup bersama. Pembicaraan itu bukan sekadar tentang cinta romantis. Banyak bahasan praktis yang harus dihadapi, penyesuaian kehidupan, reaksi keluarga, dan bagaimana menjaga martabat orang lain yang terluka oleh pilihan mereka. Keesokan hari kabar tentang lamaran itu menjadi bahan obrolan di kantor, di warung kopi, dan di jalan-jalan. Ada yang memberi ucapan selamat tulus, ada yang mengernyit heran, dan ada pula yang bergumam tentang bagaimana takdir bisa berbalik arah. Di antara reaksi itu, ada satu yang paling berat. Ketika Sinta tahu bahwa lelaki yang dulu ia tinggalkan kini mendapat tempat istimewa di dunia yang sama. Raut wajahnya berubah. Ada penyesalan, ada malu, dan mungkin ada sedikit kebanggaan yang tak ingin diakuinya. Sinta memilih menarik diri beberapa hari. Ia melihat Naya yang makin dekat dengan Arman. Anak itu sering bercerita tentang kebun kecil yang akan mereka tanam, tentang pelajaran di sekolah, dan tentang lagu-lagu ayah yang kini sering terdengar di rumah barunya. Sinta merasakan keterasingan. Keputusan yang dulu terasa benar kini bergaung kembali dengan dampak yang tak terduga. Andi, suaminya, terlihat semakin resah. Ia mulai memperhitungkan ulang beberapa pilihannya yang dulu tampak aman. Gaji stabil, posisi mapan, tetapi hati yang kosong menuntut lebih dari sekadar angka. Andi melihat sosok Arman yang terus bekerja tanpa pamrih, dihormati banyak orang, dan mulai merasa bahwa kekuatan sesungguhnya bukanlah materi semata. Rasa iri berubah menjadi refleksi, dan di antara ego dan kebanggaan, ada titik lelah yang tak bisa ia obati hanya dengan status. Untuk Arman sendiri, pernikahan dengan Clara bukanlah solusi instan yang menghapus semua luka. Malam-malam di kontrakan, suara jalanan, dan nama Sinta tetap menempel di lipatan ingatan. Ia berusaha menempatkan emosi itu secara jujur. Ada rasa sedih karena kehilangan bagian hidup, ada rasa bersyukur karena menemukan pasangan yang tulus, dan ada tanggung jawab besar terhadap masa depan Naya. Ia memutuskan untuk tetap berhubungan baik dengan Sinta demi anak mereka. Bukan untuk kembali ke masa lalu, tetapi untuk menunjukkan bahwa kedewasaan adalah menerima dan bertanggung jawab. Lambat laun, dinamika itu membentuk ritme baru. Clara dan Arman merancang waktu temu untuk Naya, hari libur yang hangat, panggilan video ketika mereka berjauhan, dan momen-momen kecil di mana Arman mengajari Naya memperbaiki sepeda atau menyanyikan lagu-lagu lucu. Clara menerima semua itu dengan lapang dada. Ia menghargai ruang antara masa lalu dan masa kini, mengerti bahwa cinta yang dewasa tidak menuntut persaingan, melainkan saling melengkapi.
Di kantor, Arman terus bekerja dengan konsisten. Ia memimpin beberapa pelatihan kecil untuk tim gudang, mengajarkan metode penataan suku cadang yang rapi, dan kadang membagi cerita tentang pentingnya ketekunan. Ia tidak lupa memberi penghargaan kecil kepada tetangga dan orang-orang yang pernah membantunya di masa-masa sulit, sebuah tindakan yang membuat lingkungan sekitar menghormatinya lebih dalam lagi. Sementara itu, Sinta melangkah perlahan mencari ruang pengampunan untuk dirinya sendiri. Ia menghadiri pertemuan ibu-ibu sekolah, ikut program pelatihan singkat untuk meningkatkan keterampilan, dan mencoba membangun hubungan yang lebih sehat dengan Naya, lebih terbuka, lebih jujur. Ia juga belajar menerima bahwa meninggalkan Arman adalah keputusan yang membawanya ke tempat berbeda, dan penyesalan saja tak cukup untuk memperbaiki. Ia memulai proses memperbaiki diri, bukan demi memulihkan apa yang telah hilang, tetapi untuk menjadi contoh yang lebih baik bagi putrinya. Waktu berjalan dengan ritme yang tak terduga. Ada hari-hari manis, ada hari-hari getir. Namun yang paling penting adalah, Arman belajar sesuatu yang mendalam. Tegar, bukan berarti tak punya luka. Tegar berarti mengakui luka itu, merawatnya, dan terus berjalan meski bekasnya tetap ada. Ia belajar memberi ruang untuk memaafkan, bukan melupakan, tetapi memahami bahwa setiap manusia mengambil jalan sesuai kemampuannya pada waktu itu. Pada suatu sore yang tenang, Arman berdiri di depan bengkel kecil yang kini menjadi cabang resmi dari Santoso Mobility untuk wilayah itu. Papan nama baru terpampang. Tegar Geras, Inisiatif Santoso Mobility. Ia menatap sekeliling. Beberapa remaja magang yang dulu menganggur kini mendapat keterampilan. Tetangga yang membantunya dulu kini diberi proyek kecil. Dan di ujung jalan, Naya berlari sambil tertawa. Di dadanya ada rasa syukur yang tak selalu ia ungkapkan, karena kata-kata seringkali tak mampu merangkum perubahan yang terjadi. Di malam yang lebih hening, ketika rumah mulai tenang dan lampu kota samar, Arman menulis surat pendek untuk Naya, bukan surat pengakuan yang menyakitkan, melainkan surat untuk masa depan. Ia menulis tentang kerja keras, tentang bagaimana menangis bukan tanda kelemahan, tentang bagaimana memilih yang benar kadang menyakitkan. Ia menyisipkan gambar pelangi yang Naya buat dulu, dan menaruh surat itu di kotak makan siang Naya agar anaknya menemukannya suatu saat nanti. Kekuatan sejati bukan pada siapa yang tidak pernah tersakiti, melainkan pada siapa yang memilih bangkit, memperbaiki, dan memberi ruang bagi orang lain untuk juga belajar. Tegar bukan berarti tak merasakan luka. Tegar adalah berani memandang luka itu, merawatnya, lalu melangkah lagi dengan hati yang lebih bijak.